Jadi ingat, Bung Karno masih memiliki benda pusaka yang itu berbentuk rompi. Rompi itu berwarna hitam, tulisannya Jawa. Paham saya tulisannya Jawa, dan di balik Jawa itu tadi ada tulisan Arab. Ada tulisan Arabnya juga. Ya, jadi baju itu bertuliskan Arab gundul dan aksara Jawa gundul. Tapi ada gambarnya. Ada gambarnya. Kalau milik Bung Karno itu gambarnya beda. Seperti apa itu, Pak? Maaf Pak, sebelumnya mau nanya masalah pusaka itu kan, selain pusaka segitu banyaknya, tapi itu kopiahnya itu sakti juga apa enggak Pak? Ini hanya pertanyaan aja Pak. Wah, justru itu Mas. Justru itu yang jadi dambaan atau idam-idam para spiritual ini sepuh zaman dulu itu ingin sekali mendapatkan atau melihat, intinya melihat benda pusaka yang Bung Karno miliki, sebuah kopiah atau peci. Karena memang kopiah itu sangat luar biasa sekali dan terkenal sampai semua negara. Iya Pak, maka dari itu kan saya pertanyakan, kan hanya orang itu hanya taunya hanya pusaka-pusaka, tapi kan yang kopiahnya ini yang jadi pertanyaan di dalam hati saya gitu loh Pak. Mengenai itu tadi ya, kopiah itu tadi saya kurang paham. Tapi menurut cerita orang tua zaman itu, kemanapun Bung Karno dia berpergian, waktu itu ketika juga ke Mekah, juga beliau tetap pakai kopiah itu, enggak diganti kopiah putih, tidak, tetap pakai kopiah hitam. Makanya sampai orang-orang di daerah Mekah itu tadi sampai banyak sekali yang mengenal beliau. Makanya kalau orang-orang di Mekah sana ada orang pakai kopiah hitam, itu sampai dikira Bung Karno. Karena memang sangat gimana ya, bisa menjadi perhatian, pusat perhatian ya, jadi pusat perhatian orang banyak beliau itu di Mekah sana, karena memang semua pakai kopiah putih, cuman beliau sendiri yang pakai hitam, beda sendiri. Nah, itulah yang jadi sampai waktu itu mungkin kesultanan yang di Mekah itu tadi sampai terheran-heran karena hanya inilah sosok yang Soekarno. Makanya Bung Karno di Mekah ini sangat dikenal di kalangan orang-orang Mekah. Sampai sekarang pun ya, terus beliau masih mengenang terus. Iya. Bahkan waktu itu sampai Bung Karno mendapatkan penghargaan dari penguasa Mekah. Seperti itu. Dan sampai ini kok sampai tiba-tiba sampai hanya masalah kopiah. Jadi ingat Bung Karno masih memiliki benda pusaka yang itu berbentuk rompi. Rompi itu berwarna hitam, tulisannya Jawa. Paham saya tulisannya Jawa, dan di balik Jawa itu tadi ada tulisan Arab. Ada tulisan Arabnya juga. Ya, jadi baju itu bertuliskan Arab gundul dan aksara Jawa gundul. Tapi ada gambarnya.
Ada gambarnya. Kalau milik Bung Karno itu gambarnya beda. Seperti apa itu Pak? Gambarnya gambar Semar. Gambar Semar. Iya, makanya Bung Karno karena mendapatkan wahyu baju atau sebuah rompi itu tadi yang dinamakan itu ceritanya, cerita orang tua itu tadi, baju itu atau rompi itu dinamakan rompi Otokusumo. Otokusumo. Iya, rompi itu biasanya saya sangat terheran-heran, tapi gambarnya gambar Semar. Makanya mengenai perjalanan Bung Karno sampai dinamakan Super Semar. Super Semar. Tuh, sampai perjalanan Bung Karno dinamakan Super. Karena memang rompi itu tadi bergambarkan itu sepaham saya mah. Terjadinya mulanya saya sendiri kurang tahu. Cuma menurut mereka orang tua jangan hanya melanjutkan cerita. Tapi sayangnya saya waktu orang tua cerita zaman dulu itu nggak seberapa memperhatikan dia, saya kurang paham. Itu ya. Nggak tahu kalau orang lain bisa lebih tahu, mungkin dari saya lebih paham. Karena banyak sekali orang-orang yang paham apapun yang dimiliki Bung Karno. Mungkin pengetahuan saya belum apa-apa dibandingkan beliau-beliau di luar sana. Masih banyak orang-orang yang lebih tahu daripada saya. Ya. Nah, pengetahuan saya hanya terbatas, Mas. Ya, mudah-mudahan apa yang tak ceritakan ini, tak temukan ini bisa untuk suatu pengalaman atau pengetahuan. Selebihnya sampai cari kebenarannya, Mas. Jangan hanya dengan cara sendiri. Iya. Karena yang banyak yang tahu lebih tahu daripada saya. Banyak sekali orang-orang yang lebih tua, lebih paham, banyak sekali. Karena memang Karno ini sangat luar biasa. Sampai di zaman sekarang ini sepuh spiritual, kalau di hari tua minta izin beliau, minta barokahnya beliau. Karena memang Bung Karno orang sangat istimewa sekali bagi saya. Tapi sampai waktu itu beliau diberi gelar wali ke-10. Sampai dibeli gelar wali 10 ya. Karena memang Bung Karno memang seorang wali. Memang beliau dulu sebelum bisa membuat negara kita merdeka, dia sering mengajari ibadah, membuat pondok pesantren sambil dia menggalang persatuan, dia mengajarkan agama Islam di mana-mana. Seperti itu pengetahuan saya, paham saya saat itu. Sampai beliau waktu itu di Papua, terus setelah di Papua ya di Kalimantan, setelah Kalimantan di Bengkulu Selatan, dan dia harus kembali lagi ke Jakarta. Sayangnya saya nggak seberapa mendengarkan cerita orang tua zaman dulu. Nah, waktu itu saya memang masih usia kecil, jadi nggak seberapa nyimak. Seperti apa kelanjutan ceritanya saya kurang paham. Seperti itu. Sayang sekali, man. Coba waktu itu aku udah dewasa, mungkin aku sangat senang sekali mendengarkan dongeng itu atau cerita itu tadi, sejarah itu tadi. Karena memang waktu itu saya masih anak-anak, jadi kurang memahami.
Dan ada lagi Bung Darno, itu rahasia, sangat dirahasiakan sekali. Itu dia mempunyai pusaka